Dalam buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia dituliskan bahwa di antara 100 masing-masing punya pengaruh yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Halo guys, mari kita bahas tokoh yang punya pengaruh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia di abad ke-20 ini. Dalam buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia dituliskan bahwa di antara 100 masing-masing punya pengaruh yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan siapa saja yang termasuk dalam daftar yang ditulis oleh penerbit narasi, mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution ini adalah sosok yang biasa kita kenal atau lebih terkenal dengan nama Jenderal Nasution. Abdul Haris Nasution atau Jenderal Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Tapanuli Selatan. Ia terkenal sebagai konseptor dari perang gerilya dan dia juga sebagai konseptor dari Dwi Fungsi ABRI. Sosok Abdul Haris Nasution tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia karena tokoh ini punya pengaruh besar. Satu kalimat yang terkenal dari beliau adalah bahwa tentara tidak mungkin akan menang ketika ia tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Setelah mengalami perjalanan panjang dalam karirnya, di masa tuanya Jenderal Nasution mengalami nasib yang terbilang tragis. Setelah mengalami perjalanan panjang dan situasi yang rumit dalam karirnya, akhirnya Jenderal Nasution tutup usia di Rumah Sakit Gatot Subroto pada tanggal 6 September tahun 2000. Tokoh yang kedua adalah Abdul Qahar Musaqqar. Beliau terkenal karena dia adalah mantan pejuang 45 dan dia juga adalah salah satu pemimpin besar separatis di Indonesia Timur. Beliau lebih terkenal sebagai sosok pemberontak. Namun jika menilik perjalanan sejarahnya, maka mungkin kita akan punya pandangan yang berbeda tentang sosok satu ini. Qahar Musaqqar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa, Distrik Ponran, Sulawesi Selatan. Pasca proklamasi, Qahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, lalu berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi. Qahar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar IKADA di Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Dalam rapat raksasa yang bersejarah itu, Qahar bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Puncak dari kemarahannya dan latar belakang pemberontakannya adalah ketika pemerintah, dalam hal ini Soekarno, menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung ke dalam Angkatan Perang RI dalam satu kesatuan Angkatan Perang yang mandiri yang disebut dengan Hasanuddin. Pada tahun 1952, Qahar membentuk brigadenya sendiri. Secara resmi, Qahar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosuwirjo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Qahar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang menjadi separatis di Sulawesi. Pemberontakan Qahar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematian Qahar pada tanggal 2 Februari 1965. Sebagai Presiden Republik Persatuan Islam Indonesia, tewas ditembak Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lasalo. Tokoh ketiga, dia adalah Abdul Rahman Wahid atau yang lebih terkenal dengan nama Gus Dur. Beliau ini terkenal dengan guyonan-guyonan yang lucu tapi memiliki makna dan memiliki arti yang dalam. Gus Dur, begitulah ia disapa, adalah politisi dan tokoh masyarakat yang memberikan nuansa baru bukan saja dari sudut pandang Islam tetapi juga dari sisi demokrasi. Ada 4 misteri Tuhan di dunia ini, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan Gus Dur. Itulah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan sosok Abdul Rahman Wahid yang sulit ditebak. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur yang pernah kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, mulai mencuat setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kiprahnya di dunia politik bagi sebagian orang kadang terasa membingungkan, cenderung pelin-pelan dan terlalu kompromistis. Saat orang-orang menghujat para pelaku Orde Baru, Gus Dur justru menemui Habibie, Wiranto, dan bahkan Soeharto. Alasannya masuk akal. Walau sulit dipahami sebagian orang, ya itu untuk membangun dialog dan mencairkan kebekuan. Gus Dur menduduki kursi presiden hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya dipaksa mundur terkait dengan beberapa kontroversi.
Meskipun perjalanan karirnya sebagai presiden tidak berjalan mulus, tapi Gus Dur tetap memiliki karakter unik yang berperan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Semangatnya dalam mengkampanyekan inklusivisme, pluralisme, dan toleransi patut diacungi jempol. Energinya yang tak pernah habis untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan yang plural layak kita catat dalam sejarah. Dan paling penting adalah humor-humornya selalu mampu memberi inspirasi.